Malik The Essential, Sobat Pi, dunia sekitar. Dunia sekitar kita tuh sudah banyak banget berubahnya. Apalagi di masa-masa pandemi seperti sekarang ya. Kayaknya yang sebelum-sebelumnya nggak ada, jadi malah ada. Terus kita gimana dong? Haruskah kita berdiam diri saja atau harus berubah? Ya harus berubah dong ya. Salah satu perubahan yang ada di Provinsi Jawa Barat, ini yang semakin banyak banget kayaknya peminatnya adalah untuk cari lowongan-lowongan pekerjaan. Lowongan pekerjaan yang bisa dipegang sama tangan aja gitu. Nggak usah jauh-jauh datang ke sebuah perusahaan bawa-bawa amplop. Itu so last year. Bahkan nggak cuma last year ya, kayaknya years ago. Lama banget dengan cara-cara seperti itu. Nah, pagi hari ini Astrid nggak sendirian nih, Sobat Pi. Sudah ada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, Bapak Rahmat Taufik Garsadi, yang beberapa waktu lalu kita ngobrol lewat Zoom ya Pak Taufik ya. Pagi hari ini Pak Taufik hadir di studio, seneng banget rasanya bisa ngobrol-ngobrol Pak. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Sehat ya Pak ya? Iya. Makin sibuk nggak Pak? Sibuk nggak juga. Nggak juga, berarti ditambahin kesibukan ya. Gimana Pak? Ada updates apa seputaran yang lalu kita sudah ngobrol tentang jabarjawara.id nih? Kayaknya masih banyak Sobat Pi yang penasaran. Ada yang sudah mulai coba-coba daftar. Saya tadi juga coba-coba lihat di websitenya. Kayaknya seru tuh, tinggal klik-klik-klik, tinggal input data ini itu gitu ya Pak. Ada pelatihan, ada tes minat bakat, kayaknya banyak banget. Apa sih Pak yang menjadi inovasi di jabarjawara.id nih Pak? Iya. Jadi kan saat yang lalu kita sudah cerita terkait dengan Jabar Jawara ya. Jabarjawara.id. Nah, setelah kita launching, terus memang banyak sekali yang yang mengakses gitu ya, mencoba tes minat bakat, mencoba melamar. Demikian juga banyak bertambah gitu perusahaan yang mencari para pekerjanya di sana. Tapi setelah kita evaluasi kurang begitu optimal. Oh gitu. Di mananya nih Pak kurang optimalnya? Jadi kan kita bebaskan setiap pelamar itu, pencari kerja itu untuk bisa melamar kayak gitu ya. Ternyata banyak sekali lamaran yang sepertinya malah menjadi sampah bagi perusahaan gitu ya. Karena kan perusahaan waktu tenaga itu betul-betul harus efisien kan. Misalkan HRD itu kalau membaca lamaran yang bertumpuk-tumpuk atau banyak gitu, mereka juga akan malas gitu. Benar Pak. Benar. Apalagi pas dibaca 1, 2, wah ini bukan yang dibutuhkan. Kayak gitu. Nah sehingga bagaimana kita caranya gitu ya. Padahal kita juga sudah mencoba memaksa gitu ya, bukan memaksa, mendorong, menyemangati gitu ya Pak ya. Perusahaan-perusahaan untuk kita bantu segala macam, tetapi kan mereka juga butuh yang paling tepat gitu ya. Tapi ya gitu, dengan waktu dan sebagainya otomatis ya yang diterimanya baru sedikit gitu ya dari situ. Banyak juga masalah-masalah lain, jadi kita evaluasi gitu. Karena target kita itu ingin pencari kerja itu selama 3 tahun ini ada 3 juta yang bisa akses ke sana. Saya tidak mau teman-teman, adik-adik saya, anak-anak saya frustasi gitu. Ayo masuk gitu, nggak ada hasilnya gitu. Nah ada beberapa pengembangan kita terkait dengan Jabar Jawara ini, selain tentunya kesistemannya kita permudah, banyak juga yang komplain kan. Kita berikan setelah tes minat bakat ada 51 latihan gratis di situ. Dari mulai yang basic ya seperti Excel gitu ya. Excel sudah dilupakan sekarang kan. Banget, kayak berasa cuma bisa buat bikin kotak-kotak aja gitu ya Pak ya. Padahal banyak yang bisa dilakukan dengan Microsoft Excel ya Pak ya. Kan banyak juga perusahaan yang membutuhkan itu. Dan berbagai materi lainnya gitu. 50 lebih ya Pak ya? 53. Ini gratis loh. Jadi teman-teman adik-adik yang ingin membutuhkan peningkatan skill gitu ya, didorong bisa mengambil, mumpung gratis nih, ada 53.
Nah silakan, kan tidak usah keluar gitu ya, baik tidak usah keluar rumah maupun tidak usah keluar uang gitu ya. Nah, sekarang saya semangati kalau mau berhasil ya mau tidak mau harus bersakit-sakit dulu ya. Mumpung ini kita fasilitasi. Nah kemudian selain itu kita kembangkan berbagai kerjasama juga. Misalkan kita kerjasama dengan beberapa perusahaan termasuk yang di luar negeri juga. Oh gitu Pak? Salah satunya adalah dengan Amazon Web Service. Amazon Web Service? Iya, bayangkan Amazon. Kenal nggak Amazon, teman-teman? Belanja Pak kalau saya. Ya, kan bayangkan. Iya dong ya, itu kalau misalnya salah satu portal untuk belanja bisa dari Amazon.com soalnya. Iya. Ini ada dari Amazon, ada beberapa materi yang diberikan secara gratis, nih. Kayak building block service and terminologi, kemudian artificial intelligence, kayak gitu. Kebayang kan? AI di Indonesia mungkin masih belum terlalu banyak yang memberikan pelatihan, tapi ini dari luar negeri ada yang ngasih gitu ya Pak ya? Ya bayangkan materinya dari Amazon, otomatis kompetensi ini diakui di mana-mana seluruh dunia gitu. Nah kebayangkan, dan juga ada dari Amazon ini ada 26 jenis pelatihan gitu ya. Banyak ya Pak? Ada aplikasi service overview, ada billing and cost management, kemudian ada juga getting started with AWS gitu ya. Oh banyak nih, ada 26, baik untuk komputernya sendiri, kemudian untuk data analistik juga ada, analytic service overview, development tools service overview, kan biasa kan. Itu baru dari Amazon, belum yang lain. Karena banyak banget perusahaan-perusahaan yang ikutan gabung untuk memberikan pelatihan ini sendiri ya Pak ya? Karena perusahaan-perusahaan pun sebetulnya mereka membutuhkan talenta yang bisa mendorong perusahaan tersebut. Mereka daripada melatih sendiri kan mahal. Iya betul. Lebih baik di-share kemana-mana sehingga nanti yang melamarnya itu baik ke langsung gitu ya, atau ke vendornya otomatis yang dibutuhkan. Jadi intinya adalah kita saling membutuhkan benefitnya kan ya. Kita adik-adik mendapat keuntungan, benefit gitu ya. Kemudian perusahaan juga mendapat keuntungan. Jadi udah tidak zamannya lagi sekarang pelit gitu ya. Mari kita berbagi. Jadi saya merubah pola pikir teman-teman. Kalau dulu itu kita meminta gitu ya. Kita meminta pemerintah, kita meminta perusahaan untuk dapat gaji. Nah sekarang berbalik, mari kita saling berbagi. Insya Allah kalau saling berbagi itu akan menimbulkan suatu hal yang tidak disangka-sangka gitu. Coba kita ibu guru, bapak guru, dan kita semua berbagi tentang ilmu. Apakah ilmunya kita itu berkurang? Tidak toh, malah tambah. Karena kalau kita berbagi otomatis, wah, saya kurang nih untuk menerangkan ini. Oh ternyata begini. Nah, kita cari lagi gitu. Nah itu konsep dari Jabar Jawaret ini, mari kita berbagi gitu ya. Dan selanjutnya kita berharap khususnya teman-teman nanti ya lulusan SMA, SMK ini mempunyai gambaran yang lebih lengkap gitu ya. Saya nanti mau kemana gitu ya. Benar banget Pak. Banyak tuh anak-anak sekarang tuh yang kayaknya galau mulu. Liatin feeds, kayaknya orang udah bisa gini, kayaknya orang udah bisa gitu, tapi dirinya sendiri tidak melakukan perubahan. Iya. Nah di sini ada berbagai alternatif, berbagai informasi yang bisa digali gitu. Nah selain daripada itu, kita juga kerjasama dengan berbagai perusahaan, baik yang usaha kecil ataupun usaha
besar untuk bisa berbagi juga nih. Jadi buat teman-teman adik-adik yang saya nggak minat nih bekerja, pengen sendiri gitu ya. Nah, jadi bisa. entrepreneur gitu ya Pak ya yang sekarang ini. Bisa Pak. Ini ada berbagai tawaran ya. Minimal misalkan jadi reseller gitu ya, ataupun usaha sendiri, produksi sendiri. Nah, kita kerjasama dengan berbagai perusahaan, termasuk nanti juga ada dibantu kaitan dengan permodalannya. Nah, silakan fitur-fitur ini bisa dicoba gitu ya. Termasuk nanti kalau jadi nih, satu lagi yang lagi kita kembangkan adalah kerjasama dengan satu perusahaan Bizer. Bizer itu semacam crowdfunding pembiayaan ya. Misalkan gini, saya akan tawarkan ke sekolah itu, ke SMK gitu, mau nggak membuka usaha di depan sekolahnya gitu ya. Salah satunya misalkan yang kita tawarkan kaitan dengan bengkel atau servis kendaraan khusus untuk ban. Kemudian juga ada servis sederhana, termasuk dengan ganti oli segala macam. Nah, nanti sekolah itu bisa bergiliran siapa yang mau mengelola itu gitu. Dari mulai teknisnya sampai ke manajemennya. Nah, kalau ada yang sudah lulus juga bisa gitu. Di tempatnya segala macam, saya punya lokasi, kita bangunkan satu kios segala macam gitu. Itu yang ditawarkan oleh Bijer. Jadi ya ada sistemnya edukasi, kemudian pendanaan, kemudian juga perekrutan. Nah, itu beberapa hal yang baru gitu ya, pengembangan, karena kita setiap saat kita evaluasi. Kalau ini gini nggak optimal, apa ya yang kurang gitu ya. Jadi ke teman-teman juga saya dorong, nggak usah jangan puas terhadap apa yang sudah kita dapatkan, apa yang sudah kita lakukan, terus memperbaiki, karena dunia itu terus berubah, kompetitor kita terus berkembang. Kalau kita diam saja, ya otomatis lama-lama kegencet juga. Iya, betul ya Pak ya. Gitu, saingannya bukan cuma di Provinsi Jawa Barat aja lagi ya Pak. Itu. Saingannya sudah bisa sampai ke luar negeri bahkanan ini. Iya, Jawa Barat itu luar biasa teman-teman. Jadi semua ingin tinggal di Jawa Barat. Gitu ya Pak. Iya. Semuanya ada berkejar-kejaran, semuanya pengen kerja di Jawa Barat. Iya. Yang dari luar wilayah pun kayaknya, aduh Jawa Barat tuh kayaknya kinclong banget deh. Banyak hal-hal menarik di Jawa Barat. Nah, kalau di jabarjawara.id sendiri Pak, tadi kan Astrid juga sudah lihat nih. Sobat Pi juga harus coba cek deh websitenya, baik itu kalian bisa lewat desktop maupun lewat mobile, dua-duanya bisa kalian akses. Di sana ada pelatihan, ada tes minat bakat, ada informasi beasiswa juga tadi saya lihat ya Pak ya. Terus pelatihan-pelatihan ini semakin ditambah, semakin dievaluasi juga. Tadi Pak Taufik cerita bahwa pelatihannya sekarang sudah ada 50 plus nih. Banyak banget dari berbagai macam bidang diberikan di sana secara gratis ya Pak. Ini kalau misalnya ada yang mendengarkan dan langsung pengen, aduh kayaknya aku tertarik deh, langsung pengen ikut pelatihan. Apakah dibatasi hanya warga Jawa Barat saja atau bisa siapapun Pak? Saya kan karena orang Jawa Barat, saya untuk 3 tahun ini saya prioritaskan untuk Jawa Barat sendiri. Yes, waduh, ini buat teman-teman di Jawa Barat langsung ya. Jadi kalian nggak usah mikir pusing-pusing lagi, mikir, aduh aku tuh pengen kayaknya kerjanya yang lebih enak lagi, lebih bagus lagi gitu. Di mana? Nggak usah jauh-jauh, di Jawa Barat aja banyak yang bisa kalian terjun untuk berkarya di sana. Pak Taufik ngajakin untuk latihan dulu. Bekerjanya tidak terbatas untuk di Jawa Barat. Tetapi khusus untuk warga Jawa Barat. Nah, itu. Kerjanya bisa di luar negeri, karena di sini juga nanti akan kita kembangkan lowongan-lowongan pekerjaan tidak hanya di Jawa Barat. Oh gitu Pak? Ada di luar Jawa Barat ataupun di luar negeri, kita akan terus kembangkan gitu ya. Keren banget Pak. Sampai bisa melanglang buana kemana-mana dong teman-teman yang ada di Provinsi Jawa Barat ini nantinya berarti. Iyalah. Saya dorong teman-teman bisa mempunyai experience keluar gitu ya, bisa bagaimana bekerja di luar, menikmati suasana di luar, dan kalau bisa setelah
cukuplah bisa balik lagi ke Indonesia, bisa mengembangkan di Indonesia kayak gitu. Ada ini nggak sih Pak, Bapak kan selama berarti 3 tahun ini Bapak mengembangkan gimana nih cara-cara teman-teman untuk bisa berkembang baik di Provinsi Jawa Barat, di luar, bahkan di luar negeri. Kalau ada yang mendengar, aduh aku pengen nih ada kesempatan untuk yang lebih baik, apa sih yang mereka harus persiapkan kira-kira Pak? Yang perlu dipersiapkan ya otomatis sih bahasa. Kemudian tentunya skill kita apa, kompetensinya apa itu. Nah makanya di Jabar Jawara ini ada tes minat bakat. Dari tes minat bakat itu otomatis kita akan bisa mengeksplor gitu ya. Apa sih? Wah, ada telepon. Boleh bicara dulu sebentar? Boleh, silakan. Baik, kita akan break sejenak ya, Sobat Pi. Kalau misalnya penasaran sama si jabarjawara.id ini seperti apa, coba diakses dulu deh, karena banyak banget informasi di sana. Dan sangat simpel untuk diakses. Kalian bisa lihat-lihat dulu sebelum kita balik lagi ngobrol-ngobrol bareng sama Bapak Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat. Stay streaming di www.pradio.net. Kamu lagi dengerin pradio.net. pradio.net. Radio streaming pendidikan nomor 1 di Indonesia. Gaya juara. Kamu lagi dengerin www.pradio.net, Gaya Juara. pradio.net. Radio streaming pendidikan nomor 1 di Indonesia. Wah, langsung pada ngecek tuh jabarjawara.id ya nggak sih? Di sana dari laman awalnya aja ya, langsung dikasih tahu bahwa ini informasi seputar lowongan pekerjaan, pengembangan diri, beasiswa, sampai cara untuk mengembangkan bisnis untuk pelaku UMKM di Jawa Barat. Di sana kalian bisa mendapatkan pelatihan, ada juga tes minat bakat yang diberikan secara cuma-cuma nih Sobat Pi, lowongan pekerjaan juga, beasiswa juga. Apa coba yang kurang ya? Bapak Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, Bapak Rahmat Taufik Garsadi masih di sini nih. Kita lanjut lagi ngobrolnya ya Pak. Ya. Jadi kalau misalnya Sobat Pi nih pengen langsung mendapatkan pekerjaan Pak, apalagi di masa-masa pandemi seperti sekarang ini, semuanya tuh kayaknya serba tidak tentu. Kira-kira gimana sih kesempatan pekerjaannya Pak? Apakah, aduh bisa nggak ya aku kerja di tahun ini, atau tahun depan kok kayaknya segala sesuatunya masih nggak jelas, apakah bisa kerja datang ke kantor, apakah masih WFH, atau jangan-jangan aku masih bisa belum dapat kerjaan juga nih sampai tahun depan. Gimana Pak Taufik, punyakah informasi? Memang 2 tahun terakhir ini kita luar biasa. Sebelum pandemi kita sudah siap-siap ke pekerjaan itu 4.0 ya. Oke. Robotisasi, otomatisasi gitu ya. Dan kita lihat di Jawa Barat ini ada perubahan-perubahan lapangan usaha. Dulu di kawasan industri kita lebih banyak yang namanya pekerjaan-pekerjaan yang menggunakan tangan gitu ya. Garment segala macam. Lama-lama dengan kondisi persaingan yang tambah tinggi, maka orang banyak dikurangin gitu ya. Lebih banyak otomatisasi ke hal-hal yang lebih high tech lah. Tapi ujuk-ujuk kita di 2020 itu terkena pandemi kan. Berubah lagi itu. Sangat sekali banyak sekali orang yang di PHK. Iya, betul sekali Pak. Banyak sekali perusahaan yang tutup segala macam. Karena tidak ada tatap muka segala macam. Kita tidak mimpi dulu kalau rapat itu nggak pernah ketemu gitu ya. Nah sekarang di mana-mana melalui Zoom, meeting segala macam. Terus demikian juga dengan kalau belanja kita dulu paling 1-2 lah ke beli ke lewat toko online ya Pak. Toko online. Nah sekarang mungkin kalau sudah lebih dari 50% ya. Iya. Beli cabai aja bisa lewat toko online Pak. Karena kita bisa dengan mudah membanding-bandingkan gitu ya. Iya. Membanding-bandingkan harga, membanding kualitas gitu ya. Otomatis ini jadi berubah juga.
Dan perusahaan pun sekarang akan lebih mempunyai data gitu ya. Oh dulu kan kalau mencari harus survei dulu gitu ya. Sekarang nggak usah. Big datanya gampang nih gini gitu. Jadi akan lebih mudah lagi, apa sih kebutuhan segala macam. Nah sehingga jenis pekerjaan pun banyak berubah gitu ya. Termasuk juga anak-anak muda sekarang banyak bisa bekerja di rumah gitu ya. Bisa mendesain. Yang paling mudah aja misalkan anak-anak teman-teman SMK kita itu misalnya mendesain alat atau mendesain komponen bisa dari rumah gitu ya. Dikontrak segala macam. Dulu kita pernah melihat ada yang di Cimahi gitu ya, kaitan dengan desain-desain di Teknoprak gitu ya. Nah sekarang udah banyak sekali gitu. Nah intinya adalah bagaimana kita terus bisa membaca. Jadi jangan hanya terkungkung di satu informasi itu, di satu komunitas itu. Kita bisa mengakses berbagai hal. Yang tadinya kita merasa saya nggak bisa apa-apa, yang diajarkan di sekolah kan cuma gini. Ternyata itu basic kita pilih sesuai dengan minat bakat ya. Kita ngambil kompetensi apa yang banyak dibutuhkan gitu, baik untuk menjadi tenaga kerja sendiri ya, maupun untuk usaha. Nah silakan kita serahkan ke teman-teman gitu ya, apa sih kemampuan kita gitu, bukan kemampuan minat kita, bakat kita. Nah kalau sudah ada, cari kompetensinya gitu, kompetensi yang benar-benar khusus gitu. Nah kalau sudah punya itu kompetensi, apalagi sudah mendapat sertifikat kompetensi, insya Allah mudah itu. Nah kemudian juga kita harus belajar soft skill ya, soft skill di dunia kerja itu bagaimana gitu ya. Kita siapkan performan kita, kita siapkan badan kita. Coba bayangkan kalau mau kerja di suatu kesisteman yang di pabrik ban berjalan gitu ya, itu kita butuh berdiri lama kan? Betul Pak. Kalau kita tidak nyiapin fisik yang begitu ya, biasanya nggak akan kuat lama. Yang biasanya begadang gitu ya. Nah kadang zaman sekarang tuh ya Pak, kerjanya begadang aja, nonton drakor misalnya sampai malam. Coba kurangi gitu ya. Karena kalau udah masuk ke dunia kerja kan otomatis harus segar, stamina segala macam. Nah itu hal-hal yang buat adik-adik, anak-anak harus bisa menyiapkan. Gitu ya. Jadi kompetensi yang khusus Pak Taufik ngasih saran adalah supaya spesifik, supaya benar-benar yang meminat sama pekerjaan itu langsung melihat kamu gitu ya Sobat Pi. Wah ini memang skillnya oke banget dan pantas untuk di-hire oleh perusahaan. Nah kalau ngomongin soal pekerjaan sendiri, lowongan pekerjaan, di part berikutnya nanti kita juga akan ngobrol dengan Pak Robi Setianegara selaku Community and Partnership Manager dari PT Top Career Indonesia. Seperti apa sih lowongan pekerjaan di masa-masa sekarang dan gimana nih caranya teman-teman, Sobat Pi semuanya di warga Jawa Barat bisa upgrade skillnya, terus bisa mendapatkan pekerjaan yang cocok dan sesuai gitu ya untuk berkarya. Stay tune on www.pradio.net, Gaya Juara. Stay streaming di www.pradio.net. Tuh, Rizky Febian aja bilang jangan cuek Sobat Pi. Kalau nggak kamu sendiri yang mikirin, terus siapa dong yang mikirin masa depan kamu, ya nggak sih? Udah pada akses jabarjawara.id? Sok atuh, sambil dilihat-lihat, sambil dengerin Astrid pagi hari ini ngobrol. Tadi sudah ada Pak Taufik, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, yang beliau akan gabung lagi sesaat lagi ya. Tapi kita akan lanjut dulu ngobrol sama Pak Robi Setianegara selaku Community and Partnership Manager dari PT Top Career Indonesia. Kalau kamu juga cek
untuk ngelihat, emang gimana sih aksesnya? Aku teh jadi penasaran dan pengen banget tuh ikutan tes minat bakat yang gratis tadi, atau nggak pengen lihat pelatihan-pelatihan. Tadi Pak Taufik sudah mention ada pelatihan-pelatihan yang diberikan secara cuma-cuma untuk kamu Sobat Pi, untuk upgrade kompetensinya supaya biar makin dilirik sama perusahaan. Nah, Pak Robi coba cerita dong. Ini memang di dunia kerja sana sekarang ini seperti apa sih, Pak? Halo, Iya, gimana Pak Robi? Iya, Ibu mohon maaf, ini suaranya kurang jelas di tempat saya karena ketutupan musik. Oh, oke. Sebentar. Iya. Baik. Oke. Gimana Pak? Jadi bagaimana lapangan pekerjaan di masa-masa pandemi sekarang ini, dan minatnya anak orang-orang pasti pada pengen cari pekerjaan terus nih Pak. Apalagi mungkin di masa-masa pandemi ini ada yang terpaksa harus diberhentikan oleh perusahaan. Ya, oke. Baik, suaranya sudah cukup jelas sebelum saya jawab. Jelas Pak Robi. Oke, baik, terima kasih. Jadi kalau kita berbicara soal ketenagakerjaan ya, terutama di masa pandemi ini, memang pandemi ini kan menjadi tantangan berat ya bagi dunia ketenagakerjaan, di mana banyak sekali orang yang awalnya bekerja secara full time, tiba-tiba dia dirumahkan, atau bahkan tidak sedikit yang mengalami PHK gitu ya, pemecatan karena perusahaannya mengalami kolaps, kurang lebih gitu. Nah, tapi kalau kita cermati, meskipun pandemi ini menjadi tantangan terberat, tetapi sebenarnya membuka kesempatan di bidang-bidang yang lain. Kalau kita cermati ya, kalau kita buka-buka banyak lowongan pekerjaan itu, sekarang yang paling banyak diminati itu yang berkaitan sama dunia digital. Atau dunia, apa kalau kita bilang gampangnya adalah yang berkaitan sama internet begitu ya. Banyak sekali lowongan-lowongan pekerjaan yang membutuhkan itu. Dan selain itu, banyak juga perusahaan atau instansi yang membutuhkan pekerja freelance. Jadi kalau dulu itu kan trennya adalah pekerja itu full time ya. Kita berangkat jam 8, pulang jam 4, atau berangkat jam 9 pagi, pulang jam 5 gitu ya. Nah, sekarang itu trennya adalah kamu bekerja nggak harus full time kok di kantor. Kamu bekerja cukup dari rumah begitu ya. Bekerja sesuai dengan load pekerjaan yang diberikan. Setelah kelar ya udah kelar gitu. Tapi tinggal mendapatkan gaji. Nah, jadi meskipun tantangannya berat ya, banyak PHK segala macam, tapi kesempatan itu masih terbuka. Dan ini saya juga mengajak kepada anak-anak muda di Jawa Barat untuk bisa menangkap peluang-peluang itu. Banyak sekali di luar sana perusahaan yang membutuhkan pekerja freelance dan yang berkaitan dengan dunia digital gitu. Nah, termasuk di antaranya itu bisa difasilitasi dengan platform jabar.jawa.id. Kurang lebih begitu. Pelatihannya sendiri memangnya seperti apa Pak? Kalau tadi kan Bapak mention bahwa wah freelance nih langsung anak-anak muda, enak nih bisa kerja dimanapun gitu ya, sambil santai di pantai Pangandaran bisa kerja. Terus ada gitu yang mungkin lagi pengen di kebun teh di daerah Subang tetap bisa kerja. Seru ya Pak ya? Ya, Ibu mohon maaf sekali, ini suara di tempat saya agak kurang jelas. Bisa ini diperjelas dulu nggak? Baik, kan Pak Robi tadi menginformasikan bahwa pekerjaan freelance ini menjadi tren baru di masa-masa pandemi sekarang. Yeah. Jadi banyak orang kayaknya lebih mudah nih, nggak perlu datang ke kantor gitu ya. Terus nggak terikat sama sesuatu, tapi mereka bisa mendapatkan uang. Iya, betul. Nah, kompetensinya sendiri seperti apa Pak yang dibutuhkan oleh para freelancer ini? Ini di bagian ujung pasti, saya mohon maaf ya, di bagian ujung pasti terdengar tidak jelas. Sebentar saya ini dulu ya. Mohon izin sebentar Bapak Ibu. Baik. Bener ya Pak Taufik ya, ternyata freelancer loh Pak. Banyak anak-anak muda yang kayaknya semakin tertarik nih sama dunia yang aku nggak perlu ngantor, nggak perlu pakai seragam gitu ya, nggak perlu datang bangun pagi apalagi mungkin itu menjadi satu pertimbangan. Ternyata banyak nih di masa-masa sekarang perubahannya bergeser ke sana Pak Taufik. Iya, ada juga yang jadi gamer juga. Komunitas gamer jual beli apa itu namanya? Apa online games itu ya Pak ya, cheatnya itu ya. Iya, jadi makanya kata saya itu bukalah mata, bukalah telinga, lebar-lebar gitu ya. Kesempatan tidak harus harus mengeluarkan uang.
Ya minimal uang sih ada, harus buka pulsa Kuota ya Pak ya? kuota. Tapi kan daripada kuota itu dihambur-hamburkan untuk yang tidak begitu manfaat kan lebih baik nyari informasi ya. Nah salah satunya ya itu buka jawara.id gitu. Ataupun website lain yang ini banyak sekali sebetulnya yang bisa kita manfaatkan. Gitu, untuk meningkatkan kompetensi tadi ya Pak ya? Ya. Di jabarjawara.id nih ya Sobat Pi, di sana memberikan pelatihannya banyak banget dan ini diberikan secara cuma-cuma. Jadi kamu nggak usah mikir-mikir lagi atau kepikiran, aduh harus datang ya ke tempat. Hello, zaman sekarang kalian bisa cuma dari kamar tuh latihannya ya Pak. Ya. Buka laptopnya masing-masing, pakai gadgetnya masing-masing untuk belajar skill yang memang kalian ingin kembangkan. Tentunya ada tes minat bakat dulu yang bisa diketahui kira-kira minat dan bakat kalian kemana sih supaya juga tepat nih pengembangannya. Dan nantinya ketika dibutuhkan oleh lapangan pekerjaan juga link and match gitu ya Pak? Ya, termasuk selain itu kita harus tahu juga program pemerintah khusus Jawa Barat. Kita bersyukur kemarin Pak Presiden sudah menetapkan bahwa kawasan Rebana sudah ditetapkan sebagai kawasan strategis. Yep. Salah satunya misalkan Patimban. Patimban akan beroperasi full 100% tahun 2024. Oke. Di Patimban pasti akan ada puluhan, ratusan orang yang dibutuhkan. Skillnya apa saja gitu, kompetensinya apa saja. Minimal operator kren, forklift, dan pekerjaan terkait dengan forwarder. Kemudian di sekitar Patimban itu akan dibangun pabrik-pabrik. Pak Gubernur itu inginnya Kerawang Subang ini menjadi Daytonanya Indonesia. Salah satunya kemarin sudah dibangun peletakan batu pertama pabrik baterai ya. Iya buat mobil listrik ya Pak? Mobil listrik. Waduh, nabung. Dunia kita ke depan adalah listrik. Yaps. Nah, buat teman-teman yang sudah kompetensinya ke arah listrik, semangat tambah. Karena di depan kita akan banyak sekali kebutuhan tenaga kerja. Baik di sisi operator, supervisor, sampai ke penelitian, manajemen lah segala macam. Itu terbuka lebar di Jawa Barat. Rebana itu sampai ke Cirebon. Di Indramayu itu akan dikembangkan yang namanya industri petrokimia. Oke. Yang terkait dengan kimia pasti di sana. Kenapa di Cirebon, di Indramayu? Karena di sana ada balongan. Produk turunan dari balongan itu ribuan. Otomatis yang dulunya Indramayu itu sumber pengangguran ya, akan banyak lapangan pekerjaan di sana. Nah, hal itu membuka kita apa yang harus kita siapkan gitu ya. Karena Pak Gubernur sudah menghitungkan sampai 2030 di daerah Rebana itu akan dibutuhkan lebih kurang sekitar 5 juta lapangan kerja di berbagai tingkatan gitu. Di berbagai kompetensi. Gitu kira-kira tuh. Jadi gimana caranya bisa 5 juta itu diisi nih Sobat Pi? Mungkin kamu adalah salah satu orang yang mengisi salah satu spot. Nah, berarti kan kompetensi kalian lah yang harus ditingkatkan. Gimana caranya? Ikutlah pelatihan, begitu ya Pak ya? Ya. Sekarang juga di Snakertrans sudah ngasih pelatihan-pelatihan gratis. Sok atuh, kalau nggak diambil sayang banget. Di masa-masa sekarang, ini saatnya kalian untuk bisa upgrade skill, meskipun dari rumah aja gitu ya Pak Taufik ya? Iya. Pak Robi, bisa dengar suara saya? Oke, sudah terdengar. Oke, jadi gimana Pak? Benar nggak sih kayak kata Pak Taufik tadi? Wah, lapangan pekerjaan ini sepertinya ya meskipun ada tren penurunan sedikit di masa-masa pandemi, tapi bukan berarti terus nggak akan ada sama sekali atau membuat teman-teman di Jawa Barat ngerasa ya terus aku kerja gimana dong? Ternyata akan ada lapangan-lapangan pekerjaan baru gitu ya. Bahkan tadi 5 juta nih dengan titik-titik tertentu dengan skill-skill tertentu.
Pak Robi sendiri bagaimana nih dengan teman-teman di PT Top Karir Indonesia? Banyak nggak sih Pak yang sedang mencari pekerjaan yang khusus banget? Khususnya kayak apa tuh kira-kira? Ya, oke. Mungkin inti pertanyaannya adalah banyak nggak sih lapangan pekerjaan baru? Ya, sangat banyak sekali. Tapi, ya. Iya Pak, gimana? Banyak lapangan pekerjaan baru? Baik, saya lanjutkan ya. Saya mohon maaf karena di jaringan ini kayaknya agak bermasalah. Oke, banyak nggak sih lapangan pekerjaan baru? Memang jumlahnya sangat banyak dan apa ya, kalau kita cermati memang kan seperti yang saya bilang di awal tadi ya, bahwa mengalami pergeseran. Kalau dulu kan orang kerja full time, kerja di kantor, sekarang orang bisa bekerja dari rumah. Kalau dulu orang itu bekerjanya itu lebih banyak mungkin soal administratif, nah sekarang lebih banyak dituntut untuk menguasai dunia teknologi, begitu kan. Kemudian banyak nggak yang nyari kerjaan khusus gitu ya, tadi pertanyaan kurang lebih ya Mbak? Iya, betul Pak. Oke. Kalau pekerjaan khusus memang ya masih jadi tren sih, kalau terutama di masa pandemi ini ya, terutama kalau kita boleh sebut kayak misalkan di dunia digital marketing, kemudian di app developer gitu-gitu masih banyak dibutuhkan sih. Dan memang yang perlu digarisbawahi adalah terutama di masa pandemi ini adalah kemampuan yang berkaitan dengan dunia IT. Itu kan misalkan anak muda, terutama lulusan SMK ya, menguasai dunia IT itu akan sangat gampang sekali untuk mendapatkan pekerjaan. Nah, yang perlu dipahami adalah pekerjaan bukan hanya full time, tetapi pekerjaan yang sifatnya freelance juga bisa dimanfaatkan. Berarti begitu. Oke, jadi pekerjaan di bidang IT nih ya Sobat Pi, di bidang-bidang digital begitu, itu mungkin kalau di sekolahan nggak didapetin, bisa didapetin dari pelatihan ya Pak Taufik ya? Ya. Pelatihan-pelatihan yang diadain sama banyak pihak, termasuk yang diadakan oleh Dinas Tenaga Kerja juga bisa kalian manfaatkan. Jadi coba cek dulu di jabarjawara.id nih, bisa tahu ada pelatihan apa sih di sana. Tadi Pak Taufik udah mention di awal bahwa ada 50 plus pelatihan yang bukan hanya diberikan oleh perusahaan-perusahaan dalam negeri saja, tapi perusahaan dari luar negeri pun memberikan ya Pak. Berarti kalau pelatihan gini bakal dapat sertifikat dong Pak Taufik? Sertifikatnya ikut latihan itu, tapi nanti tentunya kalau uji komnya sendiri, sertifikat uji kom mesti dites kembali gitu. Karena kalau sudah uji kom itu harus ada yang ngetesnya lembaga yang sudah mempunyai sertifikasi. Kalau untuk tadi Pak Robi sudah mention bahwa dulu banyak bekerja di bidangnya itu administrasi, sekarang bergesernya ke teknologi. Banyak bidang IT nih Pak yang diminta. Ya. Lapangan-lapangan pekerjaan ke depan mungkin juga akan bergeser, begitu ya Pak ya? Nanti akan bertambah, jadi lebih yang berbeda. Ya, jadi yang administrasi berkurang. Gitu. Walaupun masih ada juga, tapi tetap ada. Cuman begini, kalau dulu kan pembukuan segala macam gitu harus betul-betul orang ahli ya, pembukuan. Sekarang di mana sih aplikasi yang tidak bisa membuat gitu ya? Iya. Buat neraca sekarang itu ada aplikasi yang gratis, ada aplikasi yang lebih berbayar gitu ya. Yang orang yang tidak mengerti neraca aja udah tahu, langsung tinggal ngisi aja kayak gitu. Input begitu ya Pak ya? Kayak gitu. Nah, jadi otomatis akan berubah banyak gitu. Oke. Pak Robi masih bisa dengar suara saya? Sepertinya jaringannya agak sedikit terganggu nih ya Sobat Pi. Nanti kita akan coba tanya-tanya, atau kalian bisa langsung cek juga di laman Instagramnya Top Karir Indonesia untuk bisa lebih tahu ada apa saja yang mereka informasikan di sana. Kita lanjut lagi sama Pak Taufik. Pak, tadi kan Bapak mention ada 50 plus pelatihan nih. Ya. Pelatihan-pelatihan yang bukan hanya sama perusahaan-perusahaan di Indonesia aja, tapi juga kerjasama yang terbaru adalah sama Amazon. Ya. Ini pelatihan-pelatihannya kalau bisa di-share ke Sobat Pi semuanya, di bidang apa sih Pak? Kebanyakan atau rata nih semua bidang ada? Ini karena 53 itu yang gratisnya. Baik.
Kalau jenis yang lain banyak juga di situ. Jadi yang kita kasihkan adalah yang gratisnya saja dulu. Jadi kan yang lain silakan mengakses juga, di situ ada di Jabar Jawara juga ada gitu ya. Termasuk juga Dinas Tenaga Kerja ini juga membuat program-program lainnya. Tidak hanya di Jabar Jawara gitu ya. Jadi banyak kesempatan yang bisa diambil lah. Misalkan ini ada yang namanya creative writing kekinian gitu ya. Creative writing. Iya, menulis. Misalkan teman-teman mau jadi influencer. Tuh sebuah pekerjaan yang banyak banget kayaknya anak-anak tuh nggak cuman setelah lulus SMK nih, kayaknya dari lebih muda lagi sudah banyak yang pengen jadi influencer, Pak. Atau membuat blog kayak gitu ya. Ada juga misalkan panduan menulis artikel SEO friendly yang berkualitas. Betul. Gitu. Itu yang buat blog itu ya. Atau juga membuat diversifikasi olahan hasil perikanan. Membuat diversifikasi olahan hasil perikanan. Kedua misalnya membuat keong emas gitu ya. Membuat diversifikasi olahan hasil perikanan part 3 proses pengolahan fish roll. Ini banyak sekali yang tidak hanya general ya Pak, ternyata spesifik pun ada ya. Ya tidak hanya ke IT gitu ya, yang bisa memproduksi sekaligus nanti bisa berjualan. Kalau yang nanti sudah bisa produksi terus mau berjualan secara online, kita ada ininya programnya tadi, permodalan, kemudian pendampingan gitu. Terus dia nanti kita bagaimana cara menjual, kemudian kita share gitu kemana segala macam. Biar jaringnya juga tambah luas gitu ya. Terus ada juga cara membuka usaha salon manicure. Wow. Berpenghasilan cepat. Banyak nih. Wow, menarik tuh. Di dalamnya juga ada mahir self make up menjadi peluang bisnis. Wah, iya tuh Pak, makeup artist itu banyak banget sekarang dicari ya. Jadi ternyata tuh Sobat Pi pelatihannya juga berbagai macam. Jangan merasa bahwa nanti jangan-jangan buat orang digital aja, buat IT aja. Enggak, ternyata banyak skill-skill lainnya ya. Iya. Wah, menarik nih. Coba saya kontak Pak Robi sekali lagi nih ya, karena kita cuma punya waktu sekitar 8 menit terakhir nih Sobat Pi. Kira-kira adakah yang ingin beliau sampaikan terkait dengan lapangan pekerjaan di masa-masa sekarang gitu ya. Terus juga mungkin dunia kerja itu seperti apa sih begitu. Mungkin Pak Robi akan bisa menambahkan nih di menit-menit terakhir. Sebentar kita coba kontak lagi. Sambil Astrid ajakin kamu lagi buat coba dong dicek jabarjawara.id Sobat Pi, baca-baca di sana. Pak Robi bisa dengar suara saya? Pak Robi. Oke. Ya. Kita punya waktu sekitar 6 menit terakhir nih Pak, sebelum nanti Pak Taufik juga akan memberikan closing statement-nya. Apa yang ingin Pak Robi sampaikan untuk Sobat Pi semuanya Pak? Oke, baik, terima kasih. Sebelumnya saya mohon maaf karena kayaknya kita terkendala jaringan. Nah, poin yang ingin saya tekankan begini, bahwa sekarang dunia pekerjaan itu mengalami pergeseran yang sangat signifikan ya, terutama ke arah perkembangan teknologi. Dan Alhamdulillah melalui jabarjawara.id, pemerintah Provinsi Jawa Barat bekerjasama dengan Top Karir sudah mengembangkan sebuah platform di mana anak muda, khususnya di daerah Jawa Barat, bisa mengakses berbagai pelatihan online secara gratis, terutama untuk meningkatkan kompetensinya. Kurang lebih begitu. Jadi saya berpesan nih kepada para pendengar, khususnya anak-anak muda, untuk jangan ragu lagi mengakses jabarjawara.id, nikmati seluruh fiturnya, dan sekarang juga ikuti pelatihan-pelatihan yang bermanfaat yang ada di dalamnya. Kurang lebih begitu, terima kasih banyak atas kesempatannya. Baik, terima kasih Bapak Robi Setianegara selaku Community and Partnership Manager dari PT Top Karir Indonesia. Nah, Pak Taufik, tadi Pak Robi sudah ngasih ini nih, bilang bahwa sekarang emang dunianya berubah. Bukan berarti terus kita akan stay di situ aja gitu ya. Perkembangan teknologinya semakin maju. Dan inilah jadi anak-anak muda yang ngerasa, wah aku tuh pinter banget nih teknologinya. Kira-kira apakah cukup di situ atau enggak? Butuh pelatihan lagi. Butuh yang namanya kompetensi khusus lagi dikembangkan. Dan di jabarjawara.id, disitulah dikasih pelatihan-pelatihan yang bisa kalian akses nih Sobat Pi. Begitu ya Pak Taufik? Ya.
sambil nambahkan yang dari Pak Robi itu tadi, latihan untuk apa? Di bidang IT ya, ada dasar-dasar desain web design gitu ya, dasar-dasar desain web design CSS, ada konfigurasi dasar mikrotik gitu. Ini banyak sekali nih, termasuk yang tadi di awal saya sampaikan MS Excel, kemudian Microsoft Excel, pelatihan dasar Microsoft Word, yang dasar-dasar yang selama ini sekarang dilupakan gitu, padahal di perkantoran dibutuhkan gitu. Jadi teh. Nah kalau disuruh closing ya, saya mendorong teman-teman untuk bagi yang sudah lulus gitu ya, maupun yang masih belajar, silakan buka-buka jabarjawara.id. Coba dieksplor lah sekali-kali, pasti akan ada hal-hal yang baru, hal-hal yang mungkin sangat berguna gitu ya. Kemudian buat Bapak Ibu guru juga, saya dorong juga membuka deh Bu. Benar. Membuka, kita lihat kompetensi apa yang banyak ditawarkan di sana gitu ya. Kemudian juga bisa berinteraktif baik dengan pengelola adminnya maupun dengan teman-teman yang sudah profesional dari top karir kayak gitu. Sehingga nanti bisa memberi motivasi, mendorong anak didiknya, memberikan alternatif ke depan tuh apa itu. Itu kira-kira jadi closing-nya, silakan membuka diri cakrawala yang lebih banyak. Kemudian juga ada tambahan di kita juga sudah bekerja sama dengan kartu prakerja. Kartu prakerja silakan diakses juga, jangan begitu buka misalkan frustasi, udah saya nggak akan dipilih, coba terus gitu ya. Kemudian yang sudah membuka dan mendapat penunjukan gitu ya, saya punya kesulitan nih, saya kena ini juga dari sana, jadi sudah mendapat uang gitu ya, terus voucher ada 1 juta tidak diambil latihannya, sehingga uang yang sisanya nggak bisa dipakai. Terus kalau ada juga yang sudah buka latihan nggak diselesaikan latihannya. Sayang ya Pak ya. Sayang gitu. Jadi silakan termasuk ya kalau nanti belajar di mana yang ditawarkan di fitur Jabar Jawara, kalau sudah latihan jangan istilah bahasa Sundanya EPSMR itu ya. Malas gitu. Selesaikan gitu. Nanti mendapat sertifikat, kalau bisa diteruskan dengan uji komnya gitu. Sehingga tuntas lah. Kemudian satu lagi, kita juga membuka latihan-latihan terkait dengan bahasa gitu ya. Di Dinas Tenaga Kerja silakan ada kesempatan untuk bisa belajar bahasa secara online. Kita juga berbagai kerjasama dengan berbagai perusahaan, termasuk dengan namanya ISO Jepang. ISO bukan ISO Jepang. Biasanya belajar bahasa Jepang itu 6 bulan. Baru bisa N3, N5 lah. Nah, dengan sistem aplikasi ini bisa kita tawarkan langsung bekerja di Jepang. Kita ada yang namanya special skill worker. Ini kerjanya 3 tahun, 5 tahun. Kalau dulu di Jepang itu nggak bisa bekerja, hanya magang. Nah, dengan program SSW ini bisa bekerja di Jepang, dan gajinya itu bisa sama dengan penduduk lokal itu, malah lebih juga bisa. Lebih dari, kalau tidak salah lebih dari 300 lapangan pekerjaan di Jepang yang terbuka untuk kita gitu. Di skill-skill khusus, karena Jepang itu semakin lama semakin nggak ada anak muda gitu. Itu. Jadi terakhir sekali lagi, silakan untuk berubah, silakan untuk mengeksplor, searching fitur-fitur kami atau website kami untuk pengembangan ke depan. Itu. Baik. Pak Taufik, terima kasih. Nih ya Sobat Pi, sudah dikasih semangat. Jadi di
kemudahan-kemudahan itu sudah ada di depan mata. Peluang itu juga ada di depan mata. Tinggal kamu nih, kira-kira mau nggak ambil peluang itu? Pak Taufik selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, terima kasih atas waktunya, Pak. Ya, sama-sama. Sehat-sehat selalu. Nanti kalau misalnya ada update lagi, langsung di-share lagi juga ke Sobat Pi semuanya ya, Pak. Stay streaming di www.pradio.net.